Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 mata kuliah analisis data ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai tugas analisis data dengan judul prediksi curah hujan dan analisis kelembapan udara, temperatur, serta tekanan udara terhadap curah hujan di Bandung tahun 2017 sampai 2021. Sebelum memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kami meliputi Alivia Zahra dengan NIM 101210026, Amanda dengan NIM 101210058, saya sendiri yaitu Fatan dengan NIM 101210076, dan Dela Lubis dengan NIM 108210028. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Indonesia sendiri merupakan negara dengan reservoir air hangat yang sangat merangsang iklim tropis untuk menyebabkan lebih banyak hujan. Sebesar 81% dari total daratan di Indonesia ditutupi dengan perairan hangat. Dilansir dari Basic Planet, rata-rata curah hujan di Indonesia menempati posisi ke-9 di dunia dengan besaran 2.702 mm per tahunnya. Pada analis data ini, kami ingin mengetahui apakah curah hujan dipengaruhi oleh kelembapan udara, temperatur, dan/atau tekanan udara. Metode yang kami gunakan yaitu statistika deskriptif dan regresi linear sederhana. Kemudian, kami juga menggunakan metode analisis deret waktu atau ADW untuk melakukan pemodelan curah hujan serta memprediksi curah hujan untuk setahun ke depannya. Tujuan dari analis data ini yaitu untuk mengetahui apakah temperatur mempengaruhi curah hujan, mengetahui apakah kelembapan udara mempengaruhi curah hujan, mengetahui apakah tekanan udara mempengaruhi curah hujan, serta memprediksi curah hujan selama 12 bulan berikutnya. Data yang kami gunakan berasal dari Annual Report BPS Kota Bandung yang meliputi data curah hujan, kelembapan udara, temperatur, dan tekanan udara. Akan ditentukan pengaruh dari kelembapan udara, temperatur, dan tekanan udara terhadap curah hujan, dan memprediksi curah hujan untuk setahun ke depannya. Berikut merupakan datanya. Tabel 1 berisi mengenai data rata-rata curah hujan, kelembapan udara, temperatur, serta tekanan udara untuk setiap tahunnya dalam rentang 2017 sampai 2021. Pada tabel kedua berisi mengenai data yang lebih rinci mengenai curah hujan, yaitu data tiap bulannya dari rentang tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Amanda, saya akan menjelaskan statistika deskriptif dari data curah hujan, kelembapan, temperatur, dan tekanan udara. Dari perhitungan menggunakan R, didapatkan nilai minimum, maksimum, range, kuartal pertama, median, kuartal ketiga, skewness, kurtosis, standar deviasi, simpangan baku, dan rata-rata dari 60 data. Pada statistika deskriptif ini, dapat kita lihat bahwa nilai kurtosis dan skewness berada di rentang -2 sampai dengan 2, serta nilainya itu mendekati 0, sehingga bisa kita katakan bahwa data menyebar normal. Dapat kita lihat juga bahwa nilai median itu tidak berbeda jauh dengan rata-rata pada setiap data, sehingga bisa kita katakan bahwa data ini menyebar normal. Selanjutnya, box plot keempat data dapat kita lihat bahwa curah hujan per bulan serta kelembapan udara itu tidak ada pencilan di datanya. Kemudian untuk temperatur dan tekanan udara terdapat beberapa pencilan atas dan juga pencilan bawah. Data ini adanya pencilan ini karena data yang diambil ini adalah data 5 tahun ke belakang. Sehingga terdapat beberapa perbedaan temperatur dan tekanan udara yang cukup signifikan yang menyebabkan adanya pencilan tersebut. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan itu ada density plot dari keempat data. Terdapat density plot dari curah hujan, kelembapan udara, tekanan udara, dan temperatur. Di density ini juga kita bisa lihat skewness dari setiap data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi linear sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Vanessa Kalubis, NIM 1821028.
Nah, yang pertama korelasi. Untuk memperoleh dugaan awal mengenai keterdapatan hubungan linier antara kedua perubahan acak, dilakukan perhitungan nilai korelasi keduanya untuk masing-masing prediktor dan respons. Nah, pada penelitian kita kali ini, kita akan menggunakan kelembapan udara, temperatur, dan tekanan udara sebagai prediktor, dan curah hujan sebagai respons. Kita ketahui hal ini karena nilai variansi dari curah hujan merupakan nilai variansi terbesar di antara semua data yang kita dapat. Untuk korelasi antara kelembapan udara dan curah hujan adalah 0,65, temperatur dengan curah hujan 0,06, dan tekanan udara dengan curah hujan min 0,37. Dari data korelasi yang kita dapatkan, kita dapat mengetahui bahwa yang memiliki hubungan linier antara dengan curah hujan adalah kelembapan udara dan tekanan udara, sedangkan temperatur tidak memiliki hubungan linier dikarenakan nilai korelasinya mendekati 0. Selanjutnya kita akan menguploadnya ke dalam scatter plot untuk melihat bagaimana hubungan antara prediktor dan respons. Nah, tadi kita mendapatkan nilai korelasi kelembapan udara dengan curah hujan itu mendekati 1. Maka grafiknya, scatter plotnya akan menunjukkan scatter plot dengan gradien yang mendekati 1. Sedangkan untuk temperatur dengan curah hujan, gradiennya akan mendekati 0, dan tekanan udara dengan curah hujan, gradiennya akan mendekati minus 1. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan regresi linier sederhananya dengan menggunakan analisis hasil regresi bahasa R. Kita dapat menggunakan estimate untuk mendapatkan persamaan regresi sederhananya, di mana persamaan regresi sederhana yaitu YI sama dengan B0 ditambah beta 0 ditambah beta 1X. Sehingga persamaan regresi sederhana untuk kelembapan udara dengan curah hujan yaitu YI sama dengan 69,361 ditambah 0,03X. Untuk temperatur dan curah hujan yaitu YI sama dengan 23,96 ditambah 5,37 kali 10 pangkat min 4X. Dan untuk tekanan udara yaitu YI sama dengan 9,24 kali 10 pangkat 2 dikurang 2,20 dikali 10 pangkat min 3X. Dari sini kita juga akan mendapatkan nilai t-value dan p-value untuk mencari uji lainnya. Yang pertama adalah uji koefisien regresi. Nah, uji ini kita gunakan untuk melihat apakah beta 0 dan beta 1 itu mempengaruhi persamaan regresi tersebut dan dapat diabaikan atau tidak. Ketika H0-nya ditolak, maka kita tidak dapat mengabaikan beta 0 dan beta 1 pada persamaan regresi. H0 ditolak jika mutak T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Kemudian ada uji kebaikan model. Uji kebaikan model itu ketika modelnya sudah baik, maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, untuk uji koefisien regresi, kita akan mendapatkan T tabel adalah 2 dengan alfa 5%. Kita dapat melihat pada tabel bahwa mutak T hitung yang lebih besar dari T tabel adalah kelembapan udara dan tekanan udara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga beta 0 dan beta 1 pada kelembapan udara dan tekanan udara tidak dapat kita abaikan. Sedangkan pada temperatur dapat kita abaikan. Kemudian untuk uji kecocokan model. Kita dapat melihat dengan alfa 5%, maka p-value yang lebih kecil dari 0,05 adalah kelembapan udara dan tekanan udara. Sehingga dapat kita simpulkan, ketika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Sehingga pada model kelembapan udara dan tekanan udara, kita dapat menolak H0-nya dan untuk temperatur H0-nya tidak ditolak. Sekian penjelasan saya mengenai korelasi dan regresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Alivia Zahra Nur Afifah dengan NIM 101211026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi curah hujan.
Nah, untuk prediksi curah hujan ini, kami menggunakan teknik analisis deret waktu, di mana untuk memulai teknik analisis deret waktu ini, kita harus mengecek kestasionerannya dulu. Kestasioneran ini dapat dilihat dari tidak adanya data yang tren atau data musiman, rataan dan variansinya ini bersifat konstan, serta kovariansi antar datanya ini bernilai konstan. Nah, metode lain yang harus digunakan, yang bisa digunakan untuk cek kestasioneran adalah uji ADF pada R. Nah, di sini untuk uji ADF, kita gunakan H0-nya ini data tidak stasioner, H1-nya data stasioner, dan alfanya itu digunakan alfa 5%. Lalu setelah digunakan uji ADF, didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,01 yang kurang dari alfa. Artinya H0-nya ini ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data ini sudah stasioner. Lalu, karena data ini sudah stasioner, maka dilanjutkan dengan pemodelan deret waktu dengan memperhatikan asumsi awalnya ini mengikuti grafik ACF dan PACF. Dari grafik ACF dan PACF yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa grafik ACF ini terdapat lag di lag ke-1 dan grafik PACF-nya ini lag-nya juga di lag ke-1. Sehingga kita dapat mengambil pemodelan model deret waktunya yaitu AR1, MA1, ARMA11, dan di sini saya tambahkan dengan model auto yang akhirnya didapatkan model MA1 juga. Lalu didapatkan dari sini AIC-AIC-nya dari masing-masing model dan didapatkan AIC terendah yaitu 736,92 pada model MA1. Karena model MA1 ini merupakan model dengan AIC terendah, atau dapat dikatakan sebagai model terbaik, diambil model ini dengan persamaan deret waktunya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui model tersebut sudah cocok atau belum, digunakan uji diagnostik atau uji L-Jungbox. Dengan H0-nya ini model cocok, H1-nya model tidak cocok dan digunakan alfanya 5%. Lalu setelah dilakukan uji diagnostik ini, didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,005162, di mana ini masih kurang dari alfa sehingga H0-nya ditolak. Jadi MA1 ini, model MA1 ini tidak cocok untuk data. Oleh karena itu, kita melakukan uji diagnostik juga untuk model AR1 dan ARMA11. Tapi ternyata setelah dilakukan uji diagnostik untuk AR1 dan ARMA11 didapatkan nilai p-value-nya juga masih kurang dari alfa. Jadi H0-nya masih ditolak. Jadi kedua model ini masih belum cocok untuk data. Sehingga untuk mencari model yang mungkin cocok lagi, kita akan melakukan diferensiasi pada data awal. Nah, setelah data diferensiasi, didapatkan plot modelnya seperti ini sebagai berikut, lalu kita harus mengecek kestasionerannya lagi dengan menggunakan ADF, uji ADF, dengan H0-nya ini data tidak stasioner, H1-nya data stasioner, dan alfanya itu 5%. Didapatkan nilai p-value-nya 0,01, yang kurang dari alfa, yang sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Karena H0-nya ini ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa data hasil diferensiasi ini sudah stasioner. Nah, karena data tersebut sudah stasioner, kita akan melanjutkan dengan pemodelan deret waktu dengan memperhatikan asumsi awal mengikuti grafik ACF dan PACF-nya. Dari grafik ACF didapatkan lag-nya pada lag keempat, dan grafik PACF-nya didapatkan lag-nya pada lag keempat pula. Jadi di sini kita akan menggunakan model ARIMA 410, ARIMA 014, ARIMA 414, dan didapatkan model autonya yaitu ARIMA 000. Lalu dengan memperhatikan AIC-nya lagi, di sini didapatkan nilai AIC terendah pada ARIMA 414. Lalu dilakukan uji diagnostik pada ARIMA 414 yang ternyata mendapatkan kesimpulan bahwa model ini masih belum cocok. Oleh karena itu, dilakukan lagi kita melakukan uji diagnostik secara berurutan dari yang memiliki AIC terendah. Lalu dilakukan uji diagnostik untuk ARIMA 014 dan ARIMA 000 yang ternyata keduanya masih menyimpulkan bahwa kedua model tersebut masih belum cocok. Sehingga dilakukan uji diagnostik untuk model terakhir yang mungkin yaitu dari ARIMA 410 dengan persamaan deret waktunya sebagai berikut.
dan dilakukan uji diagnostik kembali, didapatkan nilai p-value-nya ternyata 0,4859 yang lebih dari alfa yang sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya tidak ditolak. Jadi belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa model tersebut tidak cocok. Jadi, karena kita sudah mendapatkan model yang cocok, yaitu ARIMA 410, kita akan melakukan prediksi atau forecasting curah hujan selama 12 bulan berikutnya menggunakan model ARIMA 410 tadi. Nah, di sini didapatkan prediksi dari ARIMA 410 selama 12 bulan berikutnya beserta grafiknya sebagai berikut. Berikut merupakan sumber data yang kami gunakan, yaitu dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung di bidang iklim. Sekian dari kami, kelompok 11. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.